Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh banyak orang yang mengadukan berbagai macam persoalan hidup mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Ya Imam, hujan begitu lama tidak turun sehingga kami merasakan kekeringan." Al-Imam Al-Hasan kemudian berkata, "Istaghfirillah, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang lagi yang lain mengadukan masalahnya dan berkata, "Ya Imam, saya telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan." Beliau berkata, "Istaghfirillah, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang lagi yang lain mengadukan masalahnya dan berkata, "Ya Imam, saya terlilit utang." Beliau kemudian berkata, "Istaghfirillah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang lagi yang lain, beliau berkata, "Istaghfirillah." Ketika mereka telah pergi, salah seorang muridnya bertanya, "Ya Imam, mereka mengadukan masalah yang berbeda-beda namun solusinya cuma satu. Anda memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah?" Beliau kemudian berkata, "Bukan saya yang mengatakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an lewat lisan Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang keras, hujan yang deras yang bermanfaat bagi kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan memberikan kepada kalian harta yang melimpah dan keturunan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang paling benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya, jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, barang siapa di antara kita yang diperhadapkan pada masalah yang sulit, dan tentu setiap di antara kita akan senantiasa berada dalam masalah problematika kehidupan, maka cobalah resep dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita duduk merenungi dosa-dosa kita sambil kita mengucapkan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang menimpa melainkan disebabkan ulah tangan kita sendiri. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tak satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Duduklah merenungi dosa-dosa kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam hadis, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya dari setiap kesulitannya jalan keluar, dan dari setiap kesempitan itu makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan ia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Pernah salah seorang masyayikh menceritakan kepada kami tentang keluarganya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dan ia memiliki anak yang banyak, dan suaminya tidak meninggalkan warisan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang ia tinggalkan, kecuali sepetak tanah yang berada di tempat yang tak satu pun orang yang meliriknya. Ketika dia datang kepada Syekh kemudian berwasiat kepadanya, "Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar." Maka wanita ini terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan menunggu solusi dari Allah, karena salah satu di antara bentuk ibadah yang paling agung adalah menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, subhanallah, ternyata tanah yang sebelumnya tak satu pun ada yang meliriknya,
ia masuk dalam perencanaan kota untuk pembuatan jalan tol yang menghubungkan antara Mekah dan Madinah. Ia kemudian mendapatkan ganti untung dengan miliaran real, yang mana harta tersebut ia gunakan untuk membiayai anak-anaknya sampai mereka besar dan telah menikah. Bahkan ia memiliki markas tahfidz, bahkan ia memiliki darul aitam, panti asuhan. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jalan keluar dengan keutamaan darinya dan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.